Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Laili Rahmina dengan NIM 23109113200021 dari Program Studi Kedokteran Program Sarjana Angkatan 2023 Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem saraf, organ sensoris, jaras motorik, dan jaras sensorik. Yang pertama, kita akan membahas mengenai sistem saraf. Jadi, sistem saraf itu adalah jaringan kompleks yang terdiri dari saraf, neuron atau sel-sel saraf, dan juga organ yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan aktivitas tubuh. Kemudian merespon rangsangan dari lingkungan dan juga mengatur berbagai fungsi dari tubuh. Nah, sistem saraf ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada sistem saraf pusat dan juga sistem saraf tepi. Nah, untuk sistem saraf pusat ini adalah pusat pengendalian utama tubuh yang terdiri dari ensephalon atau otak dan juga medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Nah, kalau ensephalon ini terbagi lagi menjadi tiga, yaitu ada cerebrum, otak besar, kemudian cerebellum, otak kecil, dan brainstem atau batang otak. Nah, untuk otak atau ensephalon ini dia adalah organ utama yang akan bertanggung jawab terhadap proses informasi, pengendalian gerakan, regulasi emosi, dan juga fungsi kognitif. Kemudian, untuk medula spinalis ini terletak di dalam tulang belakang. Medula spinalis ini berfungsi sebagai penghubung antara otak dan juga sistem saraf perifer. Nah, medula spinalis ini dia akan menghantarkan impuls saraf dari dan ke otak serta berperan dalam refleks otomatis. Nah, kemudian untuk sistem saraf tepi itu dia terbagi juga menjadi dua, ada saraf somatis atau saraf yang disadari, kemudian ada saraf otonom itu yang tidak disadari. Nah, untuk sistem saraf tepi ini dia menghubungkan sistem saraf pusat dengan seluruh bagian tubuh. Sistem ini terdiri dari saraf yang menjalar dari otak dan medula spinalis ke organ, otot, dan kulit. Nah, untuk saraf somatis ini dia untuk mengontrol fungsi-fungsi sadar terutama yang berkaitan dengan gerakan otot rangka dan juga penerimaan rangsangan sensorik dari lingkungan, misalnya penglihatan, pendengaran, dan rasa. Untuk saraf somatis dibagi dua, ada nervus cranialis itu ada 12 pasang, kemudian ada nervus spinalis itu yang 31 pasang. Nah, kemudian untuk saraf otonom yang tidak disadari itu dia bertanggung jawab terhadap fungsi-fungsi tubuh seperti detak jantung, pencernaan, dan juga pernapasan. Nah, sistem saraf otonom ini juga dibagi jadi dua, ada saraf simpatis dan juga saraf parasimpatis. Nah, untuk sistem saraf simpatis ini dia mengaktifkan respon tubuh terhadap stres atau bahaya seperti meningkatkan detak jantung, melebarkan dari pupil, dan juga mempercepat pernapasan. Nah, saraf simpatis ini disebut juga sebagai respon fight or flight. Nah, untuk saraf parasimpatis ini dia mengatur fungsi tubuh ketika keadaan tenang dan relaks serta membantu tubuh beristirahat serta untuk mencerna makanan. Nah, respon ini juga disebut sebagai respon rest and digest. Kemudian lanjut ke nervus cranialis. Jadi nervus cranialis ini ada 12 pasang. Yang pertama adalah nervus olfactorius. Nervus olfactorius ini fungsinya adalah untuk menghantarkan impuls sensorik yang terkait dengan penciuman atau bau. Yang kedua ada nervus opticus. Nervus opticus ini fungsinya adalah untuk menghantarkan informasi visual dari retina mata ke otak. Kemudian yang ketiga ada nervus oculomotorius. Jadi nervus oculomotorius ini dia mengendalikan sebagian besar otot mata untuk gerakan bola mata dan juga mengatur ukuran dari pupil. Lanjut ke yang keempat ada nervus trochlearis. Jadi nervus trochlearis ini dia menggerakkan otot
musculus superior oblique atau otot mata superior oblique itu yang memungkinkan untuk mata bergerak ke bawah dan juga ke samping. Kemudian yang kelima, ini ada nervus trigeminus. Jadi nervus trigeminus ini dia fungsinya adalah sebagai saraf sensorik utama untuk wajah dan kepala, serta untuk mengendalikan otot-otot pengunyahan. Kemudian yang keenam ada nervus abducens. Nervus abducens ini dia fungsinya untuk mengendalikan otot lateral rectus atau musculus rectus lateralis yang memungkinkan mata untuk bergerak ke samping untuk abduksi dari bola mata. Kemudian yang ketujuh ada nervus facialis. Nervus facialis ini dia fungsinya adalah untuk mengontrol otot wajah untuk ekspresi dan juga menghantarkan impuls sensorik terkait dengan rasa. Dia ada di 2/3 anterior lidah untuk rasa manis, asin, pahit. Kemudian yang ke-8 itu adalah nervus vestibulocochlearis. Jadi nervus vestibulocochlearis ini adalah fungsinya untuk membawa informasi sensorik terkait pendengaran dan juga keseimbangan dari telinga ke dalam otak. Kemudian yang ke-9 ada nervus glossopharyngeus. Nervus glossopharyngeus ini fungsinya adalah untuk menghantarkan impuls rasa dari sepertiga posterior lidah. Jadi kalau facialis ini 2/3 anterior lidah, glossopharyngeal ini dia sepertiga posterior lidah dan juga dia mengendalikan beberapa otot untuk menelan serta berperan dalam pengaturan tekanan darah dan juga pernapasan. Kemudian yang ke-10 ada nervus vagus. Nah, nervus vagus ini dia fungsinya adalah mengendalikan fungsi otonom berbagai organ dalam termasuk jantung, paru-paru, dan saluran pencernaan serta dia juga menghantarkan sensasi dari faring ke laring. Kemudian lanjut ke yang ke-11, itu ada nervus accessorius. Nervus accessorius ini fungsinya adalah untuk mengontrol otot trapezius dan juga sternocleidomastoideus, musculus sternocleidomastoideus yang berperan dalam untuk menggerakkan bahu dan juga kepala. Kemudian ada yang ke-12 itu ada nervus hypoglossus. Nah, nervus hypoglossus ini dia fungsinya adalah mengontrol otot-otot lidah yang berperan dalam menggerakkan lidah untuk berbicara dan juga untuk menelan. Kemudian lanjut ke organ sensoris. Jadi organ sensoris itu ada 5, ada mata sebagai indera penglihatan, telinga indera pendengaran, hidung indera penciuman, lidah indera pengecapan, dan kulit indera peraba. Yang pertama ke mata. Jadi sini ada anatomi dari bagian luar mata. Itu yang pertama ada kelopak mata atau palpebra. Dia ada atas dan juga bagian yang bawah. Jadi fungsi dari palpebra ini dia adalah untuk melindungi mata dari debu, kotoran, dan juga cahaya yang berlebih. Selain itu juga kelopak mata itu membantu mendistribusikan air mata saat berkedip untuk menjaga mata tetap lembab. Kemudian lanjut ke bulu mata atau silia. Silia ini dia berfungsi sebagai pelindung mata untuk mencegah debu dan kotoran serta partikel-partikel kecil yang masuk ke dalam mata. Kemudian ke alis mata atau eyebrow, ia fungsinya adalah melindungi mata dari keringat atau air yang mengalir dari dahi serta juga melindungi sinar matahari. Kemudian lanjut ke konjungtiva. Ini konjungtiva adalah selapu transparan yang melapisi bagian dalam kelopak mata dan juga sklera atau bagian putih mata. Jadi dia ada di atas sklera dan fungsinya adalah untuk menjaga kelembapan mata dan melindungi mata dari infeksi. Kemudian ada ke iris. Iris itu adalah bagian berwarna mata yang mengelilingi dari pupil. Dia mengelilingi pupil dan fungsinya adalah untuk mengontrol ukuran pupil agar
mengatur jumlah cahaya yang akan masuk ke dalam mata. Dia lanjut ke pupil. Nah, pupil ini adalah lubang kecil di tengah dari iris yang memungkinkan cahaya itu untuk masuk ke dalam mata. Ukurannya itu bakal berubah sesuai dengan kondisi cahaya. Jika ada di cahaya terang, dia akan mengecil, dan jika cahayanya gelap, dia akan membesar. Kemudian ada punktum lacrimale. Jadi punktum lacrimale itu adalah lubang kecil di tepi kelopak mata atas dan bawah yang fungsinya adalah untuk mengumpulkan air mata kemudian mengalirkannya ke dalam sistem lacrimalis. Kemudian ada sistem lacrimalis di sini, itu adalah fungsi terdiri dari kelenjar lacrimalis atau kelenjar air mata yang menghasilkan air mata untuk melumasi dan juga membersihkan dari permukaan mata, serta saluran lacrimalis atau ductus lacrimalis yang mengalirkan air mata itu ke kantung lacrimal dan akhirnya ke rongga hidung. Kemudian ke bagian kornea. Jadi kornea itu adalah lapisan transparan yang berfungsi sebagai jendela mata untuk membantu memfokuskan cahaya yang akan masuk ke mata. Lokasinya itu ada di bagian depan, dia menutupi iris dan pupil. Kemudian ini sklera. Jadi sklera itu adalah bagian putih mata yang keras dan kuat. Fungsinya adalah untuk melindungi bola mata dan juga memberi bentuk pada mata. Ini adalah otot-otot dari bola mata. Yang pertama ada musculus rectus superior. Kemudian yang ini adalah musculus rectus lateralis. Kemudian ini ada musculus rectus inferior dan musculus obliquus inferior. Nah, untuk musculus obliquus superiornya ini adalah bagian ini. Kemudian untuk fungsi-fungsinya, yang pertama ada musculus rectus superior. Nah, musculus rectus superior ini fungsinya adalah sebagai elevasi dari sumbu penglihatan. Itu dia akan adduksi dan rotasi medial dari bola mata. Kemudian untuk musculus rectus inferior, dia fungsinya adalah depresi sumbu penglihatan. Dia adduksi dan rotasi lateral dari bola mata. Untuk musculus rectus lateralis, fungsinya adalah abduksi bola mata. Sedangkan untuk musculus rectus medialis, dia akan adduksi bola mata. Nah, untuk musculus obliquus inferior, fungsinya adalah elevasi sumbu penglihatan, itu abduksi dan rotasi lateral dari bola mata. Untuk musculus obliquus superior, dia adalah depresi sumbu penglihatan, abduksi dan rotasi medial bola mata. Kemudian lanjut ke telinga atau indera pendengaran. Sebagai indera pendengaran, jadi telinga terbagi dua, ada bagian luar, telinga tengah, dan juga yang bagian dalam. Yang pertama adalah telinga luar. Jadi telinga luar itu ada auricula. Ini auricula itu atau daun telinga atau disebut juga pinna. Itu adalah struktur tulang rawan yang berfungsi untuk mengumpulkan dan juga mengarahkan gelombang suara ke dalam saluran telinga. Kemudian ada eksternal acoustic meatus atau saluran telinga. Ini dia adalah saluran yang membawa gelombang suara menuju membran timpani. Kemudian ada antihelix, itu dia struktur pada daun telinga yang membantu dalam menangkap suara dari berbagai macam arah. Kemudian lanjut ke telinga tengah. Telinga tengah ini ada membran timpani. Jadi membran timpani itu disebut juga sebagai gendang telinga. Dia adalah membran tipis yang akan bergetar ketika menerima gelombang suara yang kemudian akan diteruskan ke dalam tulang-tulang pendengaran. Jadi tulang pendengaran atau ossiculus itu terbagi dari 3 tulang kecil. Yang pertama ada malleus, incus, sama stapes.
Nah, malleus ini tuh juga disebut sebagai tulang martikel tuh dia akan menerima gerakan dari gendang telinga. Kemudian incus ini atau juga disebut tulang landasan itu akan menghubungkan si malleus dengan si stapes. Kemudian si stapes ini atau tulang sanggurdi itu adalah tulang terkecil yang akan meneruskan getaran ke jendela oval atau oval window itu menuju ke telinga bagian dalam. Kemudian ada tuba Eustachius itu adalah menghubungkan telinga tengah dengan nasofaring dan fungsinya adalah untuk menyeimbangkan tekanan udara di telinga tengah. Kemudian masuk ke bagian telinga dalam. Jadi telinga dalam itu ada koklea. Ini koklea itu adalah struktur yang berbentuk spiral yang fungsinya adalah untuk mengubah getaran suara menjadi sinyal listrik yang dikirimkan ke otak melalui nervus cochlearis atau saraf koklea. Kemudian ada kanalis semisirkularis. Kanalis semisirkularis itu adalah 3 saluran setengah lingkaran yang fungsinya adalah menjaga keseimbangan dari tubuh. Kemudian ada nervus vestibularis. Nervus vestibularis dan juga nervus cochlearis. Jadi dia itu adalah saraf yang akan mengirimkan informasi tentang suara dan juga keseimbangan ke dalam otak. Kemudian lanjut ke hidung. Hidung ini ada serus paranasalis, yaitu rongga yang berisi udara yang terletak di sekitar hidung dan juga dia membantu fungsi pernapasan serta resonansi suara. Dan juga sinus ini dia akan berperan dalam meringankan dari beban tengkorak agar tengkorak itu ringan. Yang pertama ada sinus frontalis. Dia terletak di bagian depan tengkorak. Tepatnya ada di atas mata atau di atas dahi. Jadi dia ada 2. Kemudian ada sinus maxillaris. Dia terletak di tulang pipi atau os maxilla yang berada di tepat di bawah mata di kedua sisi hidung. Fungsinya adalah dia mengurangi berat tulang maksila dan juga membantu drainase lendir dari hidung. Nah, kalau sinus frontalis ini dia fungsinya adalah meringankan beban os frontalis dan juga memproduksi mukus untuk melembabkan bagian dalam dari hidung. Kemudian lanjut ke sinus ethmoidalis. Sinus ethmoidalis ini ada berada di antara mata, lebih dalam di dalam os ethmoidalis, tepatnya di belakang dari pangkal hidung. Kemudian ada sinus sphenoidalis. Nah, sinus sphenoidalis ini terletaknya ada lebih dalam di belakang hidung, di dalam os sphenoid, di bagian dari dasar tengkorak, dan dia fungsinya adalah untuk membantu memperkuat suara dan menjaga kelembapan di rongga hidung. Jadi setiap sinus itu memiliki jalur drainase menuju rongga hidung. Dia akan dilapisi oleh membran mukosa yang akan menghasilkan lendir yang fungsinya adalah untuk menjebak partikel debu dan juga bakteri serta menjaga kelembapan saluran pernapasan. Sinus paranasalis ini berperan penting dalam sistem pernapasan dan suara. Gangguan dari sinus itu contohnya ada sinusitis. Kemudian lanjut ke nasal cavity atau cavitas nasalis. Nah, di rongga hidung ini ada congca nasalis superior, congca nasalis media, dan juga congca nasalis inferior. Jadi dia ini adalah lipatan di rongga hidung yang fungsinya adalah untuk meningkatkan luas permukaan dari rongga hidung sehingga udara yang masuk itu bisa lebih banyak bersentuhan dengan membran mukosa. Hal ini akan membantu menghangatkan, melembabkan, dan juga menyaring udara yang dihirup. Kemudian ada bulbus olfactorius. Ini adalah struktur yang
struktur di otak yang menerima informasi dari nervus olfaktorius atau saraf penciuman. Dia akan berperan dalam mendeteksi bau dan akan mengirimkan sinyal tersebut ke otak untuk diolah. Kemudian ada nervus olfaktorius, ini adalah saraf olfaktorius, dia akan menyampaikan sinyal penciuman dari reseptor di hidung ke bulbus olfaktorius. Kemudian ada ke soft palate, ini adalah palatum mole, dia adalah struktur di bagian belakang langit-langit mulut yang membantu menutup saluran hidung selama proses menelan sehingga makanan tidak masuk ke rongga hidung. Kemudian ada ini palatum durum, dia adalah bagian depan dari langit-langit mulut yang terdiri dari tulang membentuk dinding bawah rongga hidung dan memisahkannya dari rongga mulut. Kemudian ada vestibulum, ini adalah bagian depan rongga hidung yang berfungsi sebagai pintu masuk udara, tempat awal udara masuk dan disaring sebelum melewati kongka. Ini adalah anatomi dari lidah. Yang pertama ada radix lingua atau bagian belakang lidah yang akan terhubung dengan tenggorokan. Kemudian ada corpus lingua atau badan lidah, itu adalah bagian utama lidah. Kemudian ada apex lingua, itu adalah bagian depan lidah yang paling tipis dan juga fleksibel. Kemudian ada dorsum lingua, itu adalah bagian atas lidah yang memiliki tonjolan-tonjolan kecil yang disebut papilla. Ini ada papilla foliata sama papilla falata. Lanjut ke bagian kulit. Jadi kulit itu terdiri dari 3 lapisan utama, ada epidermis, dermis, sama hipodermis. Nah, epidermis ini adalah lapisan paling luar yang berfungsi sebagai pelindung tubuh dari berbagai ancaman seperti bakteri, virus, dan sinar ultraviolet. Kemudian bagian dermis ini adalah lapisan tengah yang mengandung pembuluh darah, kelenjar keringat, kelenjar minyak, akar rambut, dan juga ujung-ujung saraf. Ujung-ujung saraf inilah yang akan berperan dalam menerima rangsangan dari luar. Kemudian ada hipodermis, ini adalah lapisan paling dalam yang terdiri dari jaringan lemak. Dan lapisan ini berfungsi sebagai isolator panas dan juga sebagai cadangan energi. Kulit ini memiliki berbagai jenis reseptor saraf yang masing-masing dia akan peka terhadap rangsangan tertentu. Yang pertama ada reseptor Merkel atau corpusculum Merkel, dia akan peka terhadap tekanan ringan dan juga sentuhan halus. Kemudian ada corpusculum Meissner, itu dia peka terhadap getaran dan sentuhan ringan. Kemudian ada reseptor Ruffini, itu dia peka terhadap tekanan dan peregangan dari kulit. Kemudian ada corpusculum Pacini, dia akan peka terhadap tekanan dalam, getaran, dan perubahan tekanan. Kemudian ada nociceptor, dia yang peka terhadap rasa sakit, dan termoreseptor yang peka terhadap suhu, baik panas maupun dingin. Kemudian bagian dari organ sensoris sudah selesai, lanjut ke bagian jaras. Jadi jaras ini terbagi dua, ada jaras motorik sama jaras sensorik. Kalau jaras motorik ini dia dari otak ke otot, sedangkan jaras sensorik ini dia dari reseptor target ke otak. Yang pertama adalah jaras motorik. Jadi jaras motorik ini terbagi dua, ada tractus pyramidalis dan tractus extrapyramidalis. Kalau tractus pyramidalis ini dia untuk mengontrol gerakan volunteer atau gerakan yang disadari, sedangkan tractus extrapyramidalis ini adalah untuk gerakan yang involunteer atau yang tidak disadari. Pertama kita ke tractus pyramidalis. Jadi tractus pyramidalis ini dia gerakan yang membutuhkan presisi yang tinggi seperti gerakan tangan untuk menulis atau untuk memainkan alat musik. Nah, tractus pyramidalis ini terbagi jadi 3 komponen. Yang pertama ada tractus corticospinalis, kemudian tractus corticobulbaris, dan tractus corticomesenteric. Nah, untuk tractus corticospinalis ini dia menghubungkan korteks cerebri langsung
ke medula spinalis. Untuk traktus corticobulbaris, ini dia menghubungkan korteks cerebri ke batang otak yang dia akan mengontrol otot-otot dari wajah dan juga lidah. Kemudian untuk traktus corticomesenfalik ini dia akan menghubungkan korteks cerebri ke otak tengah. Nah, ciri khas dari traktus piramidalis ini dia adalah jalurnya langsung dan juga cepat yang memungkinkan gerakan yang terkoordinasi dengan baik. Kemudian untuk traktus ekstrapiramidalis ini dia mengontrol gerakan involuntir tadi yang tidak disadari dan juga postur tubuh seperti keseimbangan, tonus otot, dan juga gerakan refleks. Nah, traktus ekstrapiramidalis ini juga terbagi jadi beberapa komponen. Yang pertama adalah traktus rubrospinal. Jadi traktus rubrospinal ini dia akan berperan dalam mengontrol gerakan fleksi dari anggota gerak. Sedangkan untuk traktus retikulospinal itu dia akan mengontrol tonus otot dan juga postur tubuh. Nah, untuk traktus tektospinal ini dia akan mengontrol gerakan kepala dan mata sebagai respon dari rangsangan visual. Kemudian untuk traktus vestibulospinal itu dia akan mengontrol keseimbangan dan juga postur tubuh. Nah, untuk ciri khas dari traktus ekstrapiramidalis ini dia jalurnya itu tidak langsung dan juga lebih kompleks. Dia akan melibatkan banyak sinaps. Nah, untuk proses kerja singkatnya itu, yang pertama itu otak itu akan mengirimkan sinyal listrik melalui neuron yang akan membentuk jaras motorik. Kemudian, sinyal ini berjalan melalui medula spinalis dan akan diteruskan ke saraf perifer. Nah, saraf perifer ini akan membawa sinyal ke otot yang akan digerakkan, ke otot target. Kemudian, si otot ini akhirnya menerima sinyal dan dia akan berkontraksi sehingga akan menghasilkan gerakan. Selanjutnya adalah jarak sensorik. Jadi jarak sensorik ini adalah sistem saraf yang berfungsi untuk membawa informasi dari reseptor sensorik, misalnya kulit, mata, telinga, itu ke otak. Informasi ini kemudian diproses oleh otak, sehingga kita itu dapat merasakan sensasi seperti sentuhan, rasa sakit, suhu, suara, dan juga cahaya. Nah, jarak sensorik ini dibagi dua, ada traktus spinothalamikus dan traktus posterior column medial lemniscus. Nah, traktus spinothalamikus ini dia adalah fungsinya untuk menghantarkan informasi mengenai sensasi nyeri, suhu, dan juga sentuhan kasar. Nah, dia terbagi dua juga, ada yang anterior dan ada yang lateral. Jadi untuk traktus spinothalamikus anterior ini dia untuk sentuhan kasar dan juga tekanan, sedangkan traktus spinothalamikus lateral ini adalah untuk nyeri dan suhu. Kemudian jalur dari traktus spinothalamikus ini dia informasinya dari reseptor sensorik di kulit yang akan masuk ke medula spinalis, kemudian naik ke otak melalui traktus spinothalamikus. Kemudian untuk traktus posterior column medial lemniscus, ini fungsinya adalah untuk menghantarkan informasi mengenai sentuhan halus, vibrasi, dan juga untuk posisi dari tubuh. Jalurnya adalah informasi dari reseptor sensorik akan masuk ke medula spinalis, kemudian naik ke otak melalui traktus posterior column medial lemniscus. Proses kerja secara singkatnya, jadi reseptor itu akan menerima rangsangan. Jadi reseptor sensorik di kulit atau organ indera lainnya itu akan menerima rangsangan dari lingkungan. Kemudian rangsangan tersebut diubah menjadi impuls saraf atau sinyal listrik. Kemudian impuls saraf ini berjalan melalui saraf tepi menuju ke medula spinalis. Nah, di medula spinalis, impuls saraf akan naik ke otak melalui traktus sensorik. Kemudian otak itu akan menerima dan memproses informasi tersebut sehingga kita akan merasakan sensasi-sensasi tertentu.
Itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekeliruan, maupun kekurangan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.